Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi di channel Care and Share. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Wali Paidi episode yang kelima ya, dengan judul Bertemu Orang Sholat di Atas Daun. Pasti menarik sekali ya dari judulnya. Jadi kisah ini merupakan kelanjutan dari episode keempat setelah Wali Paidi pulang dari Gunung Arjuna. Kemudian Wali Paidi menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Tiap pagi pergi ke pasar, jualan minyak wangi. Terus kemudian orang-orang di sekitarnya memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya Wali Paidi ini dikenal sebagai Kang Paidi, yang terkenal sebagai tukang minyak. Kemudian sekitar jam 1 siang, Wali Paidi menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiroti, langgar Wali Paidi ini mulai sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ ya, TPI atau TPA ya. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati ya, yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah ya, semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi dalam kelas. Jadinya dilanggar Wali Paidi, metode yang digunakan tetap menggunakan metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Jadi lama-lama murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi disebabkan masalah ekonomi. Jadi bisa dibilang karena terpaksa ya. Mereka adalah orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ atau TPA dan buku-buku terhadap anak mereka. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarian biaya, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Kemudian menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torekoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Guru pemuda itu mengatakan, carilah kiai di daerah ini yang namanya Ali Firdaus. Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, atau bisa diartikan sebagai orang yang memberi faedah. Umurnya seumuran denganmu dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah kata guru sang pemuda. Waktu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi, karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah. Hebat ya. Dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya, melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampainya di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah rumah Kiai Paidi? Namun orang kampung menjawab, di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, si penjual minyak wangi. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?
tanya sang pemuda. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu di kampung ini. Kemudian pas maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu sedang mengimami sholat maghrib. Jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab sang pemuda sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar cuma ada 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau. Karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Eng, Robbil Alamin menjadi Robbil Ngalamin. Terus pemuda ini tanpa sadar bergumam dalam hatinya, gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam sang pemuda. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada sang pemuda. Seketika pucatlah wajah pemuda ini dan dalam hati ia berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi. Oke sahabat, luar biasa sekali ya. Ternyata sang pemuda yang merasa bahwa dirinya sudah di level kealiman yang tinggi, yang ditunjukkan dengan sholatnya yang dia seperti berada di Mekah, atau dia berada di depan Ka'bah, atau bahkan orang-orang melihatnya sholat di atas daun. Jadi dia terbuai dengan hal-hal yang goib ya, hal-hal yang goib yang di luar pikiran manusia, sampai akhirnya dia mencari Kiai Paidi ya, akhirnya terus dia mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi ternyata selama ini dia sudah dijangkiti oleh virus takabur ya. Takabur, ada ujub, ada sum'ah juga. Jadi kalau kita tarik dari episode 5 ini, beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah beribadah murni karena Allah, tidak berharap apapun dari selain Allah ya. Kemudian semakin kita berilmu akan lebih mulia ketika kita semakin tawadhu ya, bukan semakin riya, ujub, apalagi takabur ya. Jadi semakin kita berilmu, mendapatkan ilmu yang baru, kita dalam hati kita selalu merasa bahwa ternyata masih banyak sekali ilmu yang belum kita pahami atau kita ketahui. Bukannya malah kita merasa lebih berilmu dibanding orang lain. Ketika sholat berjamaah, fokus kepada hati dan pikiran kita masing-masing, berusaha berkomunikasi dengan Allah, bukan memikirkan hal lain.
Kemudian jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya atau kefasihan bacaannya. Ini yang suka kita alami ya. Kadang-kadang kita memandang orang yang mungkin tidak terlihat alim atau mungkin terlihat biasa saja ya. Mungkin dia memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah dibanding mungkin orang-orang lain yang penampilannya lebih islami ya. Jadi kita tidak boleh bersuudzon ya dengan orang hanya dengan penampilan luarnya. Terus kemudian dari kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk hormat dan takdim kepada guru, karena guru merupakan wasilah dari ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Baik sahabat, terima kasih atas waktunya kalian mendengarkan kisah ini. Semoga membawakan manfaat, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, and share. Dan nantikan episode berikutnya yang ke-6 dalam kisah Wali Paidi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.